Halo sahabat Metanoia, selamat berjumpa kembali. Senang bisa bersama-sama dengan Anda untuk membahas satu topik yang menarik. Yuk, langsung saja kita ulik naskahnya. Iya, senang sekali bisa kembali mengupas teks yang provokatif hari ini. Betul. Hari ini, misi diskusi kita adalah membedah pernyataan radikal Rasul Paulus dari 1 Korintus 9 ayat 16 yang berbunyi, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Teks yang sangat menarik. Tujuannya adalah untuk memahami ya, kenapa komitmen melayani yang begitu kuat bisa lahir dari ungkapan yang terdengar sangat negatif. Memang itu paradoks utamanya kan? Dari sekedar membaca teks, kita harus paham dulu mengapa kata celaka ini justru menjadi bahan bakar semangat buat Paulus. Ya, karena buat Anda dan saya, kata celaka di kehidupan sehari-hari itu kan identik dengan nasib buruk, kayak kecelakaan fatal atau kebangkrutan. Itu bencana absolut. Betul sekali. Nah, analisis pakar di naskah kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Ada dua jenis celaka dalam hidup Paulus. Maksudnya dua jenis celaka ini gimana tuh? Yang pertama, itu adalah ratapan putus asa atas dosanya sendiri. Ini dicatat dengan jelas di kitab Roma pasal 7. Oh, jadi semacam kesadaran akan celaka maut akibat dosanya ya? Tepat. Tapi setelah dia diselamatkan oleh kasih karunia dari celaka maut itu, lahirlah celaka yang kedua. Ini bukan lagi ketakutan akan hukuman. Tunggu, lalu menjadi apa? Menjadi sebuah desakan internal yang menggebu-gebu. Karena dia merasa sangat berhutang nyawa, rasa syukurnya itu bermutasi menjadi dorongan yang tak tertahankan untuk membagikan Injil. Ah, masuk akal. Desakan karena rasa syukur bukan kewajiban buta. Tapi jujur, komitmen yang menggebu ini jadi makin luar biasa kalau kita lihat konteks situasinya kan? Pasti, konteks historisnya memang berat. Nah, iya. Saya ada sedikit pushback di sini. Bayangkan, kalau saya yang merintis komunitas selama 1,5 tahun, lalu difitnah tidak dibayar, dan bahkan dianggap sampah oleh mereka. Wah, tentu sangat menyakitkan ya. Siapa yang tidak hancur diperlakukan begitu? Pasti, saya jamin, saya pasti langsung mundur hari itu juga. Jadi pertanyaannya, mengapa Paulus ini selangkah pun tidak mundur atau merasa sakit hati? Jawabannya ada pada fondasi pemikirannya di naskah ini, yaitu kesadaran penuh akan kasih karunia. Pelayanan Paulus ini sama sekali bukan panggung untuk mencari pujian publik. Berbeda dengan tokoh atau guru-guru palsu pada masa itu yang haus validasi ya? Sangat berbeda. Karena dia sadar betul dirinya adalah pendosa paling hina yang sudah diampuni, dia menganggap pelayanannya murni sebagai respon syukur, bukan transaksi untuk mendapat tepuk tangan manusia. Oh, pantesan. Kalau dari awal tidak mencari pujian, ya hinaan tidak akan ada pengaruhnya kan? Betul. Dan selain rasa syukur pribadi, naskah ini memaparkan dua fondasi tambahan yang menopang ketegarannya. Ada pemahaman tentang siapa yang mengutusnya dan apa pertaruhannya. Pertaruhannya bagaimana tuh? Apakah kegigihan Paulus ini sekedar ketaatan buta sebagai seorang bawahan kepada atasan? Bukan ketaatan buta. Fondasi pertama dari poin tadi adalah dia melihat dirinya membawa mandat langsung dari Raja semesta alam. Jadi ini dianggap sebagai kehormatan besar, bukan sekedar perintah. Oh wow, sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Lalu apakah dia melihat urgensi hidup mati yang tidak disadari orang lain? Nah, justru itu penggerak utamanya, keyakinan mutlak. Teks sumber kita mengutip perumpamaan keras dari Nabi Yesaya, bahwa kesalehan atau kebaikan manusia itu sekotor kain bekas. Wait, sekotor kain bekas. Berarti karena kebaikan manusia saja sama sekali tidak cukup, dia sadar ada bahaya besar ya? Tepat sekali, Paulus digerakkan oleh belas kasihan. Hatinya hancur melihat realitas bahwa orang-orang di sekitarnya sedang berjalan lurus menuju kebinasaan tanpa mereka sadari. Jadi empati yang mendalam itulah yang memaksa dia terus bergerak. Luar biasa. Dan ini mengajak Anda yang sedang mendengarkan untuk merenungkan pengamatan dari naskah kita hari ini. Coba perhatikan orang-orang di kota atau di tempat kerja Anda. Banyak yang tertawa di luar tetapi menyimpan duka dan terhilang di dalam. Betul. Pertanyaannya untuk Anda renungkan, sudahkah Anda memiliki celaka yang sama seperti Paulus untuk membagikan anugerah yang sudah Anda terima? Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengikuti diskusi ini. Kiranya berkat dan kasih karunia dari Allah Tritunggal menaungi kehidupan Anda. Silakan subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang terkasih Anda agar mereka juga beroleh berkat yang sama dengan Anda saat ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.
salam metanoia, mentransformasi akal budi untuk menggapai hidup yang berkelimpahan. Soli Deo Gloria. See you!